Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Dito Arsa Putra di sini dengan NIM 20050974038 dari Prodi PTI B Angkatan 2020 UNESA. Jadi di video kemarin kita membahas mengenai apa? Yang pertama itu kita bahas mengenai cara jaringan, lalu kemarin apa namanya kemarin aku lupa. Ya itu dia ya. Jadi di video kali ini Mimin nih, kita pakai Mimin sini. Mimin mau ngasih informasi singkat mengenai standarisasi jaringan komputer. Jadi langsung saja ya ke materinya. OSI dan TCP atau IP. Jadi di sini di video kali ini Mimin mau ngebahas mengenai OSI sama TCP atau IP di sini ya. Langsung aja. Jadi apa itu OSI? OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Nah, menilai referensi OSI ini atau Open System Interconnection menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI ini secara konseptual terbagi dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapis memiliki fungsi-fungsi jaringan yang spesifik. Nah, lalu model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO ya, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. 7 layer. Jadi ini tadi kan sudah sampai disebutkan kalau model OSI ini memiliki 7 layer. Jadi ini adalah gambar layernya. Ada 7 yang dimana bagian atas atau 4 bagian pertama adalah merupakan host layer dan juga yang bagian bawah 3 bagian di bawah adalah middle layer. Yang dimana ada application, network process to application, ada presentation, data representation and encryption, ada session, inter-host communication, transport, end-to-end connection and reliability, network, part determination and IP logical addressing, lalu ada data link, MAC and LLC, physical addressing and physical, media, signal and binary transaction. Kita langsung masuk ke fungsi-fungsi dari 7 layer ini. Yang pertama, application layer. Jadi application layer ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti email dan service lain yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Jadi protokol-protokol yang ada di lapis ini adalah yang pertama HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www.http. www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antara klien dan server. Lalu ada yang kedua, FTP, File Transfer Protocol, di mana protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin dan mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. NFS, Network File System, yaitu jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Lalu ada DNS, Domain Name System, yang dimana protokol yang digunakan memberikan suatu nama domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima ada POP3, Post Office Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agen yang akhirnya mail tersebut akan di-download di dalam jaringan lokal. MIME. Multipurpose Internet Mail Extension. Protokol yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. SMB, Server Message Block. Protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server file ke DOS dan Windows. NNTP, Network News Transfer Protocol, yang dimana protokol yang digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Lalu ada DHCP, Dynamic Configuration Protocol, layanan yang memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya secara otomatis. Layer berikutnya, Presentation Layer. Nah, di layer ini berfungsi untuk menetralisasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Jadi, protokol yang ada di level ini adalah Telnet, yaitu protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host, data berjalan secara line text.
Lalu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, yaitu salah satu protokol yang bisa digunakan dalam mengirim email di internet atau untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Dan juga ada SNMP, Simple Network Management Protocol, yaitu protokol digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Session Layer, yaitu berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Jadi yang protokol yang ada di lapis ini adalah NetBIOS, yaitu berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. NetBIOS, NetBIOS Extended User Interface, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. ADSP, Apple Talk Data Stream Protocol, berfungsi protokol ini memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. PAP, Printer Access Protocol, berfungsi sebagai berfungsi untuk akses pada jaringan Apple Talk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Juga ada SPDU, Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antara dua session service user. Transport Layer, yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang tengah jalan. Jadi yang bekerja adalah protokol yang bekerja adalah TCP, Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. UDP, User Datagram Protocol, protokol connectionless dan proses to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan banyak informasi data pada layer di atasnya. Selanjutnya, Network Layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yes. Jadi protokol yang ada di sini adalah yang pertama IP, Internet Working Protocol, mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. RARP, Reverse Address Resolution Protocol, protokol digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. ICMP, Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. IGMP, Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Ada Data Link Layer, yang dimana berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control LLC dan lapisan Media Access Control MAC. Jadi protokol yang berada di lapisan ini adalah PPP, Point-to-Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point-to-point pada satu jaringan. Ada SLIP, Serial Line Internet Protocol, itu protokol digunakan untuk menyambung serial. Yang terakhir ada Physical Layer, yang dimana berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Jadi di protokol yang di sini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini. Bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Nah, tadi itu kan kita sudah membahas mengenai OSI ini ya, yang cukup banyak juga fungsinya tiap layernya. Sekarang kita membahas mengenai TCP atau IP. TCP atau IP, singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang diterjemahkan menjadi protokol kendali transmisi atau protokol internet.
yang merupakan gabungan dari protokol TCP, Transmission Protocol, dan IP, Internet Protocol, sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke elemen yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan-kumpulan protokol sheet. Ya. Arsitektur. Jadi arsitektur dari TCP ini tidak berbasis kepada model referensi 7 lapis OSI yang biasa kita bahas ya, tak melainkan dia lebih ke basisnya tuh ke model referensi DARPA yang ada di diagram ini kan ya. Jadi mungkin langsung aja kita bahas mengenai fungsi-fungsinya. Di lapisan aplikasi, bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP atau IP. Protokol ini mencakup protokol Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS), Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), Telnet, Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Simple Network Management Protocol (SNMP), dan masih banyak protokol lainnya. Dalam beberapa implementasi stack protokol, seperti halnya Microsoft TCP atau IP, protokol-protokol lapisan aplikasi berinteraksi dengan menggunakan antarmuka Windows Socket, WinSock, atau NetBIOS over TCP/IP (NetBT). Lapisan antar host berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Protokol dalam lapisan ini adalah Transmission Control Protocol (TCP) dan User Datagram Protocol (UDP). Lapisan Internet Network bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan, routing, dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Protokol yang bekerja dalam lapisan ini adalah Internet Protocol (IP), Address Resolution Protocol (ARP), Internet Control Message Protocol (ICMP), dan Internet Group Management Protocol (IGMP). Lalu ada lapisan antarmuka jaringan, bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan digunakan. TCP atau IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN, seperti halnya Ethernet dan Token Ring, MAN, WAN, seperti halnya dial-up modem yang berjalan di atas public switch, telepon network PSTN, Integrated Service Digital Network (ISDN), serta Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Nah, itu tadi materi mengenai standarisasi jaringan komputer yang lebih tepatnya ke OSI dan TCP atau IP. Jadi mungkin itu aja dari Min. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa.